Halo semua pemirsa dan welcome back. Hari ini kita akan masuk dalam seri yang baru dalam program Life Unlimited. Jadi marilah kita gabung semua belajar bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, halo semua, welcome back, welcome back. Ini sukacita yang besar bagi saya kita bisa gabung dalam program Life Unlimited ini dan belajar bersama-sama. Selalu kita belajar tentang siapa? Tentang pribadinya Yesus. Dalam siri yang baru ini kita akan temukan arti untuk segala sesuatu yang Yesus lakukan bagi kita. Jadi kita akan lihat mulai dari kedatangannya sampai kenaikannya sampai kedatangan kedua kalinya. Kita akan lihat satu persatu dan apa artinya bagi kita. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam topik ini, saya mau baca satu kesaksian yang saya baru dapat dari pemirsa Life Unlimited. Ada yang kemarin dari Maluku, seorang bapak dari Maluku. Hubungi kami itu awal bulan kemarin dan meminta doa untuk anaknya yang mengalami penjepitan itu pencernaan. Nah, setelah itu memberi kabar kalau anaknya sudah diizinkan kembali ke rumah dari rumah sakit dan keadaannya sudah pulih. Nah, kami sangat bersyukur untuk begitu banyak permintaan untuk doa kesembuhan. Untuk orang menerima mukjizat dari para Tuhan dan bersyukur karena begitu banyak hubungi kembali seperti Bapak ini dari Maluku dengan kesaksian kesembuhan. Wah, itu luar biasa. Jadi setelah program ini selesai, bisa melihat ada nomor WA, ada nomor yang bisa dihubungi. Bolehlah hubungi kami dan ada tim call center ya, ada tim yang akan menjawab semua pertanyaan dan ikut doa bersama dengan semua yang perlu terima mukjizat atau pertolongan dari para Tuhan. Dan juga sepanjang program akan ada social media yang lain-lain. Cara mengikuti saya bersama dengan saya dalam Facebook, Instagram, TikTok dan yang lain-lain. Ya, jadi boleh ikut gabung bersama dengan kami dalam pelayanan Life Unlimited ini. Nah, hari ini kita akan masuk siri yang baru. Jadi hari ini kita akan masuk dalam topik ini adalah arti kedatangan. Nah, kita akan lihat ini bukan topik saja Natal ya, tapi kita akan lihat apa artinya Yesus datang ke dunia. Memang untuk apa Yesus datang? Nah, ini bukan saja kan kita harus bahas Yesus datang ke dunia seperti musim Natal, datang sebagai bayi. Tapi kita harus mengerti bahwa Yesus itu benar-benar datang ke dunia. Tuhan itu jadi manusia. Untuk apa? Nah, itu semuanya kita akan bahas hari ini dalam mulai siri yang baru ini dengan topik arti kedatangan. Nah, untuk itu kita akan masuk dalam satu ayat yang mungkin ayat paling terkenal di dunia. Itu ayat apa? Pasti sudah tahu ya. Betul, itu adalah ayat Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini ayat yang begitu terkenal. Mungkin semua orang tahu akan ayat ini ya, sudah hafal bahkan dengan ayat ini. Tapi kalau kita lihat, ayat ini benar-benar penuh dengan arti. Penuh dengan arti yang begitu dalam bagi kita. Benar-benar dijelaskan di sini. Kenapa Tuhan mau datang ke dunia? Jelas-jelas berkata di sini karena begitu besarnya kasih Allah. Kasih Allah itu tidak tahan ya, tidak tertahan dengan melihat kita menderita, tidak ada jalan keselamatan bagi kita. Kita berusaha dengan cara sendiri, perbuatan baik, mengikuti bahkan ibadah masing-masing. Tapi tidak pernah bisa keluar dari namanya dosa, tidak pernah bisa menyucikan diri, tidak bisa membuat diri kita sempurna di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan lihat kondisi kita seperti ini terus dan Tuhan memutuskan untuk Dia sendiri tergerak oleh kasih.
Nah, jadi kedatangan ke dunia, apa arti itu kedatangan ke dunia? Itu adalah, saya katakan dalam bahasa Inggris ya, love in action. Ya, itu adalah kasih yang tergerak, ya, kasih yang melakukan sesuatu. Ya, jadi action ya, tidak diam-diam, tidak hanya menunggu di surga. Nah, saya sangat bersyukur untuk hal ini. Tuhan bisa saja sebagai Tuhan yang kudus, sempurna, duduk saja di surga. Tunggu-tunggu kapan manusia ini akan siap. Tapi saya sangat bersyukur dia tidak melakukan hal itu. Tapi dia rela turun untuk menjadi solusi. Turun menjadi penolong. Turun sebagai juru selamat yang kita perlukan. Dia tidak hanya menunggu kapan. Dia tahu itu mustahil bagi kita manusia. Makanya dia langsung bergerak dan melakukan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Berkata di sini bahwa dia mengaruniakan itu Yesus datang supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini gambaran panjangnya ya. Ini yang besarnya. Kenapa Yesus datang ke dunia? Memang bukan saja datang, tapi untuk mengerjakan keselamatan bagi kita. Dan bukan saja keselamatan untuk saat ini, saat lagi di dunia, tapi untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal. Nah, banyak orang hanya membaca sampai ayat 16 ini. Tapi saya suka baca sampai ayat 17. Ayat 17 berkata apa? Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ini sangat luar biasa. Berkata apa? Tuhan tidak datang untuk menghakimi. Nah, seharusnya Tuhan yang kudus, yang sempurna, datang dari para surga, datang ke dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan semua kesalahan, kelemahan kita. Seharusnya kan Tuhan datang dan datang untuk menghakimi. Tapi justru di sini dijelaskan Tuhan tidak datang untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Dan menyelamatkan dunia bagaimana? Oleh dirinya sendiri. Jadi betapa ajaib kedatangan Tuhan, bukan saja cukupnya dengan Tuhan datang, itu sudah luar biasa. Tuhan rela turun dari surga datang ke dunia, itu sudah sesuatu banget. Sudah buat dia ajaib dan kita terheran-heran akan dia. Tapi memang ternyata saat Tuhan datang ke dunia itu dengan rencana yang jauh lebih indah daripada itu. Dengan dia datang bukan saja datang untuk menghakimi, tapi datang untuk menyelamatkan kita oleh pada hidupnya di dunia ini. Wow, luar biasa sekali memang Yesus itu. Tapi mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang berpikir seperti ini, mana mungkinlah Tuhan itu jadi manusia? Tidak mungkin. Makanya harus pikir-pikir loh. Manusia jadi Tuhan itu tidak mungkin sama sekali. Tapi apakah Tuhan yang menciptakan manusia sendiri? Apakah kalau dia mau, dia sanggup menjadi manusia? Pastilah. Soalnya Tuhan bisa lakukan apapun yang dia mau. Dia adalah Tuhan. Tapi mungkin yang banyak orang berpikir-pikir yang tidak mungkin adalah mana mungkin Tuhan mau jadi manusia. Betul sekali. Mana mungkin Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang ajaib dan yang sempurna, rela dan mau jadi manusia. Biasanya pasti kita pikir gak ada Tuhan yang mau. Tuhan pasti gak mau. Tapi kita harus lihat dalam ayat ini berkata apa? Karena begitu besar kasihnya. Kasihnya tidak tertahan. Kasihnya itu bergerak melakukan sesuatu. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak pernah akan mau jadi manusia. Pasti. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, makanya karena itu dia rela lakukan apapun. Ya, ini benar-benar cinta yang sesungguhnya. Pasti ada lihat ya, kadang-kadang orang rela lakukan sesuatu hanya karena pasti pada saat itu benar-benar mencintai seseorang. Kalau tidak mencintai, tidak mungkin akan rela melakukan hal-hal yang begitu besar. Nah, sama dengan Tuhan. Tuhan karena dia begitu mengasihi kita, dia rela lakukan apapun. Dia rela sampai mau turun ke dunia sebagai manusia. Wow, itu sudah luar biasa sekali. Tapi mungkin kita pikir-pikir, kenapa harus jadi manusia? Kan Tuhan bisa saja kan seperti
langsung mengampuni seluruh dunia. Tuhan bisa lakukan apapun yang dia mau. Kenapa harus sampai jadi manusia? Nah ini karena kita harus mengerti, kita ini semua manusia. Dari Adam dan Hawa, manusia yang pertama. Mereka jatuh dalam dosa. Dan setiap orang pribadi manusia, termasuk pemirsa Life Unlimited dan saya Susan Hoover ini, dari bangsa apapun, dari manapun di dunia, kapanpun jadinya lahir di dunia ini, kita semua lahir sebagai orang berdosa. Dan tidak ada jalan keluar daripada itu. Otomatis kita pun saat masih kecil-kecil, masih anak-anak pun lakukan dosa. Itu adalah sifat kita sebagai manusia. Kita adalah orang berdosa. Jadi kalau manusia yang buat kita jatuh dalam dosa dan seluruh manusia di dalam dosa, makanya perlu seseorang manusia yang sempurna yang rela menjadi pengganti bagi kita. Harusnya seorang manusia yang menjadi pengganti bagi kita, manusia. Kalau Tuhan suruh malaikatnya jadi pengganti bagi kita, malaikatnya jadi korban bagi kita, kan tidak mungkin. Harus sama-sama manusia supaya pas menjadi pengganti bagi kita. Nah ini adalah rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Dengan kasihnya begitu besar, makanya dia rela jadi manusia. Sama seperti kita, dengan tujuan akhir menjadi pengganti bagi kita. Bahkan datang untuk menderita. Yesus tidak datang hanya untuk menjadi Tuhan di dunia, dipermuliakan, disembah, dibuat seperti raja. No, justru dia datang dengan rencana menderita, menjadi korban bagi kita. Nah kalau kita tahu pada akhir-akhirnya memang itu yang terjadi. Yesus bahkan disalibkan untuk kita. Nah ini ada ayatnya, saya mau baca untuk kita. Di mana Yesus disalibkan, sedang menderita. Dan apa yang dia katakan? Dia katakan dalam Yohanes 12 ayat ke-27. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan katakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Untuk apa Yesus datang ke dunia? Untuk apa kedatangannya? Artinya dia pun katakan seperti ini. Bukan untuk dia diselamatkan. Tapi dia pun datang untuk menderita. Untuk menyelamatkan kita. Arti kedatangan adalah arti keselamatan bagi kita semua. Karena itu mari ikut saya ke Yerusalem, di mana saya mau menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa dari Bukit Zaitun yang kita akan belajar menggambarkan arti kedatangan Yesus. Bisa lihat taman di belakang saya itu adalah Taman Getsemani. Nah mungkin kita tahu ya Taman Getsemani itu apa yang terjadi. Sebelum Yesus disalibkan, dia pergi ke satu tempat untuk berdoa. Dan berkata dia berdoa di situ dan dia sampai keringatan darah. Nah banyak orang pikir apakah mungkin dia keringatan darah? Iya, kenapa dia sampai keringatan darah? Karena itu adalah tempat di mana dia merasakan beban yang begitu berat. Dia ditekan begitu kuat. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan bukan saja disalibkan, bukan saja menderita, tapi dia akan ambil beban dosa seluruh dunia. Nah pikirkan saja saudara berapa banyak dosamu, berapa banyak dosaku, itu sudah sesuatu yang begitu berat sampai beban yang kita tidak sanggup ambil. Tapi bayangkan Yesus ambil di situ bukan saja beban dosa satu orang, tapi beban dosa seluruh dunia dia akan ambil, dia akan menderita untuk kita semua. Penderitaan dan beban yang begitu besar. Jadi sebenarnya ini tampaknya kan kita berdiri di atas gunung untuk Bukit Zaitun ya, Bukit Zaitun. Nah kenapa Zaitun itu banyak sekali, bahkan nama Getsemani itu datang dari kata zaitun itu. Nah zaitun itu kan adalah kita tahu buah itu yang kalau itu mau keluar minyaknya itu sesuatu yang harus ditekan-tekan. Baru kemarin kami pergi dan lihat cara mereka ambil minyak itu. Minyak itu kan bagus sekali, banyak sekali gunanya. Tapi bagaimana mereka ambil minyaknya? Itu dengan tekan buahnya. Berapa caranya ditekan-tekan sampai minyaknya keluar baru bisa dipakai dengan luar biasa. Nah sama itu gambaran apa yang Yesus lakukan. Makanya
minyak zaitun itu sering dipakai ya sebagai satu minyak urapan. Kenapa? Gambaran apa yang Yesus lalui di Taman Getsemani ini dengan buka jahitan ini, di mana dia ditekan sampai keringatan darah. Nah, itu secara medis kalau seseorang dalam tekanan begitu besar bisa keluar keringatan dengan darah pun. Nah, itu yang terjadi dengan dia, gambaran bahwa dia sendiri ditekan sampai seperti zaitun untuk keluar minyak bagi kita. Sampai dia bisa ambil semua beban dosa kita supaya kita bisa menerima Roh Kudus. Saya harap kita belajar sesuatu daripada video yang singkat ini, di mana kita lihat seperti sebuah zaitun yang ditekan-tekan untuk minyaknya keluar. Sama seperti itu, Yesus datang. Dia tahu dia akan mengalami tekanan yang luar biasa. Dia tahu dia akan menderita. Tapi dia tetap rela menjalani itu semuanya. Nah, dia memang menderita dan ambil posisi sebagai manusia. Bahkan menariknya kalau ada yang baca kisah-kisah Yesus di dunia, sering dia memanggil diri anak manusia. Bukan anak Tuhan, anak manusia. Karena kedatangan Yesus itu adalah dia jadi manusia. Supaya dia akan mati menggantikan kita posisi manusia. Dengan membayar dosa kita manusia. Wow, luar biasa sekali. Nah, kenapa Tuhan harus melakukan seperti ini? Sebenarnya dua alasan. Kenapa Tuhan harus jadi manusia, mati sebagai manusia? Kenapa? Dua alasannya ini. Karena Tuhan adil. Dan karena Tuhan penuh kasih. Tuhan adil. Artinya kita manusia jatuh dalam dosa. Tuhan minta itu dibayar. Tuhan minta ada hukum yang harus dilunasi. Tuhan minta itu harus terjadi. Tapi karena Tuhan, yang kedua, Tuhan adalah kasih. Apa yang Tuhan minta dan kita tidak sanggup lakukan, akhirnya Tuhan sendiri yang membayarnya. Nah, seperti ini, kalau contohnya ada orang yang ada rumah makannya, ada restoran. Nah, ada orang yang datang makan, memang nggak mungkin itu adalah yang punya rumah makan itu katakan semua orang makan gratis terus. Tidak mungkin. Tapi mungkin ada orang yang datang yang tidak sanggup untuk bayar. Tapi diundang makan, mereka makan. Nah, kalau itu diminta harus bayar. Bagaimana kalau mereka tidak sanggup bayar? Tapi apa yang punya rumah makan itu sanggup lakukan? Tidak mungkin berkata tidak usah bayar, memang itu harus dibayar. Tapi bisa bayar sendiri. Ini kan, ini bilnya bisa dibayar sendiri. Dan diberikan kepada mereka, ini memang harus dibayar. Jumlahnya segini, tapi sudah dibayar oleh saya. Nah, seperti ini yang Tuhan lakukan untuk kita. Tuhan tidak mungkin ada satu waktu dalam sejarah di mana dia katakan, oh orang sebelum ini semua tidak bisa selamat, tapi yang ini mulai sekarang ya udah saya tidak hitung dosa lagi, saya tidak hitung apapun lagi. Tahu, karena Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Kita yang buat dosa memang ada hukum. Itu dosa pun membawa hukuman mati. Memang itu jelas. Dan Tuhan tidak bisa ubahkan itu. Tiba-tiba mulai berbeda. No, Tuhan adil. Tapi yang luar biasa sekali. Karena Tuhan adil. Dan dia lihat manusia terus tidak ada yang sanggup membayar. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang bisa keluar daripada dosa. Makanya dia sendiri yang turun dan bayar itu untuk kita. Wow, luar biasa sekali. Itu adalah Tuhan bagi kita. Karena itu kita akan masuk dengan satu lagu, Juru Selamat Dunia. Mari kita nikmati lagu ini bersama-sama. Pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan.
Amin. Saya percaya semua nikmati lagu itu Juru Selamat Dunia. Jelas-jelas arti kedatangan Yesus adalah dia datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kita manusia. Itu ajaib sekali ya. Arti kedatangan itu jauh lebih besar daripada dia datang. Tapi dia datang untuk apa? Nah, menariknya kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kita tidak usah bingung arti kedatangan. Kenapa? Karena Yesus sering jelas-jelas berkata, aku datang untuk apa? Yesus pun beritahukan kepada kita. Jadi hari ini kita akan lihat dua hal di mana Yesus sendiri ucapkan tujuan untuk apa dia datang. Yang pertama kita akan lihat dalam Lukas 5 ayat 31 dan 32. Ini di mana Yesus sendiri berkata apa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Yesus datang. Jadi arti kedatangan Yesus. Yesus datang untuk apa? Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Itu kabar baik bagi kita semua. Siapapun pemirsa Life Unlimited hari ini kabar baik bagimu. Bahwa Yesus datang memanggil namamu. Yesus datang mencarimu. Dia tidak datang ke dunia. Seharusnya kalau Tuhan itu datang ke dunia, Tuhan mencari yang paling sempurna. Tuhan mencari yang paling baik, yang paling suci, yang paling pintar. Tapi kabar baik bagi kita semua hari ini adalah Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Yesus katakan kalau merasa dirimu benar tidak perlu juru selamat, biarin. Tapi saya datang untuk mereka yang sadar. Dan itu seharusnya semuanya kita ya. Setiap orang manusia seharusnya sadar bahwa kita semua perlu seorang juru selamat. Sebaik-baiknya kita dalam kepercayaan iman kita, sebaik-baiknya kita beribadah, sebaik-baiknya apapun yang kita lakukan, tidak pernah sempurna. Jadi kita harus sadari dalam 9 hal yang baik yang kita lakukan, kalau masih ada satu yang salah, itu artinya belum sempurna dan masih berdosa, perlu seseorang juru selamat. Tapi kabar baik bagi kita semua, arti kedatangan Yesus. Yesus datang untuk apa? Memanggil orang berdosa untuk bawa keselamatan bagi kita. Dan masih ada satu lagi yang Yesus katakan, yang kita baca hari ini sangat menariknya. Dalam Yohanes 10, ayat yang 10, pasal 10, ayat 10. Yesus membandingkan dua orang dan tujuannya untuk datang. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Dia katakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus datang untuk memberi hidup kepada kita. Hidup berkelimpahan kepada kita semua. Bukan saja untuk hanya keluarkan kita daripada dosa. Bukan saja untuk menyelamatkan kita daripada penghakiman dan hukum sampai mati. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup yang sesungguhnya dan hidup yang berkelimpahan. Dia tidak datang seperti ini dibandingkan dengan yang datang untuk mencuri, yang datang untuk membunuh, yang datang untuk membinasakan. No, terbaliknya. Berkata dalam ayat yang pertama yang kita baca, yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Yesus datang bukan saja untuk menyelamatkan kita daripada dosa, daripada neraka, daripada yang buruk. Tapi Yesus datang untuk memberi kepada kita hidup yang baik, yang berkelimpahan. Jadi saya berharap hari ini, kalau kita mau tutup program untuk hari ini, kita sudah sungguh-sungguh mengerti arti kedatangan Yesus. Dia yang datang karena tergerak oleh kasih yang begitu besar. Dia yang datang rela jadi manusia dan ambil hukum mati sebagai manusia karena dia adil, karena dia mengasihi. Dan kita juga lihat bahwa dia datang dengan tujuan-tujuan. Dia datang memanggil orang berdosa, menyediakan keselamatan. Dan dia juga datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan kepada kita semua. Jadi kalau hari ini ada yang mau, di antara pemirsa saat ini juga siapapun, yang mau percaya kepada Yesus dan menerima bukan saja pengampunan dosa ini, tapi juga hidup berkelimpahan, terima hadiratnya, terima hidup kekal bersama dengan dia. Boleh ikuti saya dalam doa ini.
Mari kita berdoa, kita katakan, Yesus terima kasih, Engkau datang untukku, Engkau mati bagiku, Engkau bangkit bagiku. Dan Engkau hidup sekarang ini. Dan saat ini, aku buka hati, percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehadiranmu datang kepadaku, dan saya terima hidup yang baru, hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kalau ada yang baru ikut doa untuk percaya kepada Yesus dengan saya, mari segera hubungi kami. Kirim WhatsApp kepada kami. Kabarinlah kami segera dengan keputusanmu hari ini percaya kepada Yesus. Bahkan kemarin saya terima ada kesaksian seseorang bapak di satu tempat di Indonesia. Dan berkata dia tidak pernah dengar tentang Yesus sebelumnya. Tapi satu hari tiba-tiba dia nonton program Life Unlimited ini. Dan karena itu dia hubungi call center. Dan dia memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Wow, saya percaya ada lagi yang buat keputusan itu hari ini. Saya mau dengar dari para pemirsa semuanya. Dan kita juga akan jumpa minggu depan di dalam program Life Unlimited ini. Sampai kita coba lagi. God bless you all.